Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nurzada. Saya dari kelas PGMI 4D, NIM 230309601158. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika tentang pengukuran panjang, pengukuran berat, dan pengukuran debit. Yang pertama ada pengukuran panjang. Nah, apa sih pengukuran panjang itu? Pengukuran panjang itu merupakan suatu proses mengukur suatu objek dari ujung ke ujung dengan menggunakan alat misalnya penggaris, meteran, atau yang lainnya. Nah, pengukuran panjang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengukuran panjang menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, contohnya satuan tidak baku itu menggunakan jengkal tangan. Kalau pengukuran yang baku itu contohnya menggunakan penggaris, meteran, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan mencontohkan pengukuran panjang menggunakan satuan tidak baku. Nah, di sini saya punya buku. Nah, di sini kita akan mengukurnya dengan menggunakan jengkal tangan. Ini berarti ini ada 1, 2, berarti panjang buku ini adalah 2 jengkal tangan. Nah, berapa lebarnya? Lebarnya hanya 1 jengkal tangan. Nah, di sini contoh dari pengukuran panjang menggunakan satuan baku. Ini contohnya ada penggaris, terus ada meteran, dan lain-lain. Karena saya di sini tidak mencontohkan karena tidak mempunyai alatnya. Nah, materi yang kedua yaitu tentang pengukuran berat. Nah, apa sih pengukuran berat itu? Pengukuran berat itu merupakan suatu proses mengukur benda untuk mengetahui massa dari benda tersebut dengan menggunakan alat yaitu seperti timbangan. Nah, pengukuran berat ini dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, contoh dari satuan baku itu seperti timbangan dan neraca dan lain-lain. Nah, pengukuran berat menggunakan satuan tidak baku itu bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, di sini langsung saja saya akan mencontohkan pengukuran berat menggunakan satuan tidak baku. Nah, di sini saya menggunakan gantungan baju dan kantong plastik. Nah, di sini yang sebelah sini saya isi dengan botol parfum. Dan sebelah sini diisi dengan spidol. Maka dapat disimpulkan bahwa kantong yang terisi dengan botol parfum ini lebih berat, sehingga yang spidol ini dia arahnya ke atas dan yang sini itu ke bawah. Nah, materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang pengukuran debit. Nah, pengukuran debit itu merupakan pengukuran perbandingan suatu aliran air dengan menggunakan waktu tertentu. Nah, di sini kita akan menggunakan segitiga ajaib untuk mengukurnya. Nah, untuk menentukan rumus dari pengukuran debit, kita bisa menggunakan segitiga ajaib. Nah, di sini debit sendiri dilambangkan dengan huruf Q dan waktu itu T dan volume itu V. Nah, untuk menentukan rumus debit, kita bisa menutup huruf Q. Nah, di sini berarti rumus debit itu adalah V dibagi dengan T, atau ini Q sama dengan V per T. Itu untuk menentukan rumus dari debit. Nah, di sini kita akan mengukur debit air. Di sini saya akan menggunakan 2 botol dengan ukuran air yang berbeda. Nah, ini segini dan ini terlihat lebih banyak dari botol yang sini. Nah, langsung saja kita contohkan berapa waktu yang dibutuhkan antara air yang lebih sedikit dan air yang lebih banyak. Nah, di sini kita akan menyalakan timernya, lalu kita tuang.
Nah, di waktu 2 menit ternyata air yang lebih sedikit ini lebih duluan habisnya daripada air yang banyak tadi. Nah, di sini kalau kita hitung dengan rumus, tadi kan berarti volumenya ada 1,5 liter dan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan atau perbandingan tadi itu 120 detik atau 120 second. Nah, di sini 1, liter dibagi 120 second ini hasilnya sama dengan 0,0125 liter per second. Nah, kita sudah melakukan praktek tentang pengukuran panjang, pengukuran debit, pengukuran berat. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.